selalu ku rasa hadirmu antara ada dan tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak aki-aki lu. Nih gue lagi ini nih, lagi seneng ini nih, dengerin cerita horor. Jadi gue pengen denger nih cerita horor dari lu. Kira-kira ada pengalaman gak tentang cerita horor? Sebenarnya kalau pengalaman sih, ya kalau disebut banyak mah ya enggak ya, cuman Ada ya kita beberapa lah pernah mengalami. Cuman kalau melihat penampakan secara langsung mah kita kalau melihat wajah gitu mah ya kayaknya belum pernah saya. Jangan sampai lah ya. Ya amit-amit lah, saya takut saya. Apa tuh, gimana ceritanya tuh? Jadi pas gua dulu ngontrak di salah satu kampung di Tangerang gitu ya. Ceritanya tuh sekitar jam 10 malam pas gua mau berangkat kerja, kan gua cuci muka dulu ke kamar mandi tuh. Tapi kamar mandi di luar ya kalau? Iya, kamar mandi gua tuh di luar. Jadi itu kontrakan tuh mojok lah kontrakan gua itu kan ya. Nah, kamar mandi itu di luar. Nah, pas gua mau cuci muka, kan itu ada toren tuh. Toren itu kan toren itu tempat penampungan air. Ya. Jadi, nah pas gua udah nyampe kamar mandi, temen gua datang tuh satu, cuk temen gua. Nah, nanya tuh sama gua, nanya kan mau kemana? Kata gua mau kerja. Oh, kata dia juga mau kerja kan. Nah, pas kita ya udah, pas gua mau jongkok itu depan toren itu kan ada di bawah toren itu ada tempat cuci piring tuh. Dari busa, terus wadahnya dari wadah tempat nasi. Pas gua mau jongkok sama temen gua berdua, itu gua jongkok, tempat nasi itu ngegeser depan mata gua langsung. Itu angin kali apa ya? Nggak mungkin kalau angin, karena kan lagi nggak ada angin apa? Iya, posisi kan busa itu juga berat, ada airnya basah. Oh, ada airnya. Iya. Terus begitu ngegeser, gua juga sempat berpikiran untuk angin, tapi kata gua masa angin gitu. Sedangkan gua ngerasa nggak ada angin gede gitu kan. Temen gua yang sama gua loncat tuh, pas gua lihat itu geser, gua loncat ke belakang tuh. Anjing, kata gua, geser cot, kata gua ke temen gua. Iya, katanya geser. Kaget gua itu, luar biasa. Masanya itu hal pertama yang gue lihat tuh depan mata loh. Yang masalah kayak gitu ya? Iya, itu maksudnya gue nyaksiin sendiri gitulah, nyaksiin itu bisa sampai geser seperti itu. Terus gue loncat tuh sama temen gue ke belakang kan. Terus jadi tuh cuci muka. Cuman gue paksain sambil walaupun merinding juga katanya, karena gue udah waktunya kerja juga, udah mepet kan. Nah, cuman gue di situ ngomong, baik-baik lah gue ngomongnya di situ sama temen gue. Jadi itu gue, ya udahlah kata gue, jangan ganggu gue seperti itu. Saya mah di sini cuma mau numpang cuci muka, gue nggak bakal ngeganggu gue seperti itu. Alhamdulillah nggak ada kerja tuh gue. Nah, pas keesokan harinya gue ngobrol tuh sama tetangga kontrakan gue. Oh, jadi kontrakan itu emang ada berapa ini? Oh, ada 10 malah lebih sih. Ya. Nah, gue ngobrol sama tetangga kontrakan gue, bukan temen gue yang semalam bareng sama gue, bukan. Jadi beda lagi. Nah, gue ngomong nih ke dia, nih ini kemarin geser gitu. Ya, kan dia kan bapak-bapak lah. Oh, enggak ini. Ya, gue nanya ke dia kan, Om, kata gue, semalam kata gue melihat asli di depan mata gue itu tempat sabun, tempat cuci piring tuh, kata gue geser sendiri. Kata gue kan, yang bener lu, kata dia. Iya Om, sumpah, kata gue mau nggak bohong. Tanya tuh, kata gue temen gue yang satu lagi si Padil, temen gue si Padil. Nah, kata gue, nah, kata dia, lu mah mending, katanya cuma geser doang, kata dia kayak gitu. Lah emang kenapa, kata gue kan. Gue kaget tuh. Oh, dia juga berarti pernah tuh. Ya mungkin awalnya kan kata lu. Emang kenapa Om, kata gue. Gue ama katanya pas malam-malam jam 2 malam, kata dia mau ke WC, kata dia. Itu nggak ada orang sama sekali, sepi, kata dia. Gue baru mau nyampe WC, kata dia, itu di tempat duduk kan, sebelah kamar mandi gue ada tempat duduk. Nah, tempat buat ngantri kalau mandi gitu. Ada tempat duduk gini nih. Ya bangku panjang. Ya, buat ngantri kalau kita mau mandi kan, kalau ngantri. Nah,
katanya lu mah mending. Pas gua di situ katanya, oh jam 2 malam keadaan sepi kata dia kan. Nah pas gua nengok ke belakang sebelah kamar mandi, itu katanya ada orang lagi duduk kata dia. Orang kali. Kata gua yang bener, itu mah orang kali mau lagi nongkrong. Bukan, pas gua lihat mata mukanya katanya buset hancur kata dia. Kayak di film-film gitu. Iya kata dia, kaget gua kan, anjir berarti masih untung gua kan, kata gua cuma ngeliat itu geser doang, gua gak kebayang kata gua kalau lihat hancur. Iya amit gua juga. Kata gua yang bener lu mang kata gua kan ya, sumpah kata dia, mukanya muka hancur, tapi dia diem aja kata dia. Tapi pas itu gua balik lagi kata dia, kenapa lu balik lagi? Takut blon kata dia. Hilang rasa boker ini. Iya dia udah belet aja balik lagi gitu. Saya balik lagi kata dia. Masya Allah pokoknya muka itu hancur, pokoknya nggak karuan lah. Tapi itu dekat daerah Tangerang lah ya pokoknya. Iya, itu salah satu Tangerang lah. Itu salah satu pabrik lah ya. Iya, belakang salah satu pabrik karena gua deket kontrakan gua di situ pabriknya. Pokoknya, gua di situ sempat berpikir ya Allah, kata gua. Isep dulu isep biar tenang. Gua kaget itu mah. Terus tetap loh, kontrak itu tetap. Cuman gua mah kalau di situ di sistem di kerjain mah hal yang kayak gitu, Pak, sering di situ. Cuman guanya aja kata gua udah biasa ya. Iya, karena gua udah biasa. Saking seringnya CS ini gua kerjain. Pernah malam-malam tuh ya. Ceritanya sama temen gua ini mah fakta, gua mah enggak bohong. Jadi gua kan lagi musikan tuh bertiga sama temen gua, malam-malam jam 9 malam, itu kontrakan sepi cuma bener. Malam Minggu kalau nggak salah dulu. Sepi nggak ada orang. Tahun berapa sih? Sekitar tahun 2016-an, 2015-2016 lah segitu. Gue lagi nongkrong depan kontrakan, jadi pintu gue bukain pintu kontrakan, gue duduk depannya sama temen gue lagi musikan, ya kan. Nah, musik kenceng tuh temen gue di kontrakan gue, musiknya kenceng, gue lagi ngopi kan. Nah, kan gue bertiga, nah yang satu lagi pergi, kata dia, gue mau jemput papa gue gawe dulu ya, mau balik, kata dia. Ya udah, kata gue sana, gue tinggal berdua tuh di situ. Pas gue musik kenceng, di kontrakan yang pojok ada trok suara kenceng. Gue awalnya cuek. Suara dari dalam apa dari luar? Dari dalam kontrakan sebelah. Dari dalam. Iya, dari dalam kontrakan pojok. Buntu itu, pokoknya mojok lah itu kontrakannya dia. Gue cuekin awalnya kan, gitu gue. Gue ngopi aja sama temen gue sambil ngobrol. Itu jangan-jangan ada orangnya tapi. Orangnya nggak ada, pokoknya kontrakan itu cuma ada gue, yang lain kerja semua. Pasti gue. Enggak, kalau misalnya itu ada orangnya takut aja lu musikan berisik itu. Enggak. Enggak. Tapi itu kerja sih gua. Itu dia orang pintunya gembokan kan. Nah, gembok dari luar. Gembok dari luar, kontrakan gembok dari luar semua. Itu enggak ada. Nah, terus gue ngobrol lagi tuh santai sama temen gue sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil bincang-bincang lah seperti itu. Ada lagi suara ketok-ketok. Temen gue penasaran kan, kata temen gue, siapa sih, udah emosi temen gue kan, orang ngerjain kok. Katanya melunjak amat, takut ada yang lempar batu tuh ke pintu pojok itu. Nah, temen gue tuh jalan ke kontrakan pojok tuh diliatin. Terus bilang nggak ada siapa-siapa, kata dia. Oh ya udah tuh, kata gue, sini aja, biarin aja lah, kata gue. Nah pas yang ketiga, gue lagi kenceng-kencengnya musikan, itu coba makin kenceng itu, edan kata gue. Gue bayangin dari luar gue lari ke dalam sama temen gue. Semuanya. Pintu sempit seperti itu gue masukin sama 2 orang. Temen gue sampai luka ini kena nih pintu. Gue dalam. Itu apaan lu? Kata gue sambil gue udah jantungan banget tuh sama temen gue berdua, itu makin kenceng suaranya. Gila ini. Wah luar biasa kata gue. Nah nggak selang lama temen gue yang satu tuh datang tuh bapaknya. Kebetulan bapaknya itu bisa lah, orang bisa, ya bisa lah, ya ada orang bisa lah intinya gitu. Nah gue nanya lah sama dia, Pak, kata gue, tadi ada orang ketok-ketok mulu di pintu itu Pak, kontrakan pojok, kata gue. Kenceng banget kata dia, kata gue kan. Sama dia ditengok situ, terus datang tuh nyamperin gua, habis dari tengok nyamperin gua, apa deh, kata gua kan, katanya ada yang lagi sakit, kata dia. Siapa yang lagi sakit, kata gua, kaget kan. Orang kosong ya? Iya orang kosong, ya hal yang gaib lah, kata dia lagi sakit. Itu mungkin kata gua ke temen gua, keganggu bangsat, kata gua, malu gitu kan. Jangan-jangan yang duduk di meja itu lagi. Ya bisa jadi gua amin. Kata gua, keganggu kali ya, malu. Tuh kata gua, kita nyetel musik kenceng-kenceng, bisa jadi kata gua. Tapi anehnya setelah musik gua matiin emang awalnya hilang suara itu. Oh iya, berarti emang keganggu kan. Iya mungkin karena kan
kita nggak bisa ngelihat gitu kan. Kita juga nggak tahu kan. Iya, kalau gua tahu mah nggak bakalan kenceng. Tapi kalau dia ngomong juga serem. Iya iya. Weh, ganggu lu. Makanya itu gua kaget pas itu ada yang sakit katanya. Kata gua udah digdug aja berarti gua takutnya imbasnya gitu loh yang kita takutin gitu. Iya, takutnya dijailin tambah parah. Nah, seperti itu takutnya. Emang di kontrakan yang buat tempatnya dulu itu emang lumayan. Cuman ya namanya kita kan lumayan apa nih? Lumayan angker. Oh, lumayan. Iya. Ini lumayan murah. Ya murah juga. Kita ya kan sesuai budget. Sebenarnya mah banyak mas kejadian di situ yang mistis lah. Kalau tengah malam gua pernah nih di situ. Gua lagi jam 2 malam, gua belum tidur. Begadang ya, bujangan ya, sering begadang gitu kan. Begadang jam 2 malam gitu. Itu ada orang batuk tapi nggak ada orang jalan, bayangin. Ada orang batuk depan kontrakan gua. Lu begadangnya di luar? Gua di dalam. Gua di dalam nih ada orang batuk kan di luar kontrakan. Gua keluar langsung tuh. Kata gua siapa tuh ada temen kan. Pas gua nggak ada siapa-siapa. Tapi model kontrakannya itu depan jalan apa tutup? Gitu? Tutup. Oh jadi di depan itu? Jadi buntu jalan gua mah. Jadi masuk ke dalam, masuk dari gang ke dalam lagi. Kita nih jalan gede, masuk ke gang, dari gang masuk lagi ke dalam. Oh jadi pojok. Buntu lah. Iya buntu, nggak ada orang lagi, cuma akses jalan kaki doang. Akses jalan kaki pun enggak, kontrakan gua mah. Jadi kayak sejenis pertigaan, ini gang gede, ini masuk ke dalam nih. Nah dari itu masuk lagi. Iya jadi itu. Yang akses jalan kaki itu cuma kontrakan gua doang, orang-orang kontrakan gua doang, nggak ada. Itu pas batuk, gua buka pintu nggak ada orang. Itu langsung spontanitas pas dia batuk gue langsung buka, gue lari ke depan, gue buka, nggak ada orang sama sekali. Udah gitu kan gue denger nggak ada suara kaki. Harusnya kalau memang orang itu kedengar kaki. Paling nggak kalau walaupun dia lari ada suara. Iya itu nggak ada ya. Nah, besoknya emang gue nanya lagi sama bapak-bapak itu, pada itu tetangga kontrakan gue yang bisa, katanya sering di sini memang. Jangan-jangan yang sakit di pojok itu. Bisa jadi. Gue di situ makin merinding aja di situ. Iyalah, gue mendingan pindah sih kalau. Kayaknya gue 2016 pindah. Pindah. Iya. Wah, tobat lah intinya takut tuh ya gimana sih. Iyalah. Namanya gue ngontrak sendiri. Luar biasa banyak pokoknya gue. Soal kontrakan tuh ya. Lu asli mana sih? Gue sini Jawa. Mana? Brebes ya. Cuman Brebes ke selatan, perbatasan sama Sunda. Kopi dulu kopi. Udah sediain tuh. Siap mas. Kalau di Brebes horor juga. Namanya di kampung ya kalau disebut horor ya. Udah pasti ya. Iya, udah pasti namanya sepi kan. Banyak pohon-pohon gitu kan. Ibaratnya kota aja horor. Kota aja horor, apalagi di kampung ya kan. Apalagi di kampung itu masih terkenal mitos-mitos seperti ya gitu-gitulah. Mungkin sampai sekarang ya. Iya. Pernah tuh waktu gue begadang tuh. Jadi ceritanya saudara gue itu kan baru punya anak tuh, baru berapa hari. Nah terus di kampung itu kan ada tradisi tuh kalau habis punya anak suka dibegadangin sama kita, dijagain lah intinya, dijagain dari hal-hal gaib lah intinya gitu kan. Kita pada begadang tuh di depan rumah dia lagi pada main kartu, main gaple lah, gitu, iseng-iseng ya ngerokok ngopi lah gitu. Sini juga biasanya gitu sih gadang. Iya. Kalau sekarang masih ada. Nah itu kan kita pas nyantai ya tiba-tiba itu udah depan di atas rumah. Apa? Berbentuk api, teluh api. Iya berbentuk api terbang di langit. Bukan di atas genteng. Di bang. Kita kejar tuh bang otomatis. Woi, ramean bang. Kita kejar tuh. Udah lari ke kuburan. Teluh santet gitu. Bukan, kalau di sini memang santet teluh itu kan. Kalau di kampung gue itu teluh itu ya ada santet juga, cuman yang satu ini mah teluh pemangsa bayi, pesugihan. Intinya jadi itu terbang, cuman ini sih katanya ya, karena gue kan belum pernah lihat pasti, cuma lihat terbangnya doang. Cuman kan kita kalau bentuk nggak tahu kan, karena kehalangan. Nah, itu ceritanya katanya sih dia itu terbang dari usus nih, dari atas kaki. Kayak ini ya, kayak setan-setan Thailand itu usus sama kepala doang gitu. Iya, kayak gitu. Jadi itu ususnya itu berbentuk api dia katanya. Kayak gitu. Jadi dia itu pesugihan. Jadi nanti di mana ada bayi baru lahir, kalau nggak dijagain, itu sama dia tuh disantap. Nah nanti bayinya juga kalau meninggal biru semua, biru.
pernah kejadian ada. Ya sering dulu mah dulu. Oh, di sana sering. Ya kadang ada aja sih kalau yang lengah mah gitu. Makanya ada istilah Nah, begadangin gitu. makanya baru dibegadangin 10 sampai 40 hari itu kadang dibegadangin gitu sama kita. Itu pesugihan Mas banyak. Banyak pesugihan di kampung gua itu. Jadi bukan di kampung lah intinya banyak lah. Kalau di kampung sih nggak tahu ya kita karena kita kan nggak bisa menuduh orang kalau nggak punya bukti kan. Cuman ada aja terkenalnya di kampung. Udah terkenal Iya gitu. seperti itu. Makanya kadang di gua mah kan kalau ada bayi baru lahir itu nggak bisa dibawa kemana-mana. Beda sama di sini kan. Di kampung gua itu karena banyak mitos seperti itu. Dan bukti emang fakta. Masih banyak. Dia kalau ganti baju, dia manusia normal nih seperti kita nih pesugihannya. Ini menurut kata orang-orang tua yang tahu kan. Nah, itu nanti bawa bajunya tuh ke kuburan. Kalau nggak tempat sepi lah ini ya, tempat sepi kayak kuburan, kayak kebon, kayak gitu. Di situ dia ganti baju, salin. Terus bayinya diapain dikasih ke Dia kalau setan orang gitu. itu diambil sukmanya, nggak tahu diambil dalamannya kita nggak tahu lah. Sugihan apa biasanya? Kaya apa? Kaya. Kaya. Ya nanti setelah dapat si bayi itu nanti katanya tiba-tiba di rumah dia ada uang seperti itu katanya. Iya. Kita sih kan ini cuma kata orang-orang tua yang udah pernah inilah. Kalau di sini mah banyaknya bayi. Kalau gue sih dengar-dengarnya mah kalau bayi mah ada kuntilanak gitu apa gitu gangguin apa di ini. Kalau di sana juga kayak ada, gitu ya. ada. Seperti itu lebih parah, lebih bahayanya itu telur itu. Telur itu pokoknya yang paling dijagain itu telur. Karena dia mah harus dapat Iya. ya. Terkadang lah nih kalau kita pesugihannya juga nih. Terkadang seandainya kata gue nyugih telur itu. Nah, seandainya lu punya anak nih di kampung, punya anak, gue itu pura-pura main ke lu. Seperti itu. Jadi siangnya itu gue main ke lu. Jadi Periksa ya suasana. Jadi ada tempat penjaganya enggak seperti itu. Nanti malamnya barulah. Cuma kan kita nggak tahu siapa itu kan kita nggak tahu gitu kan. Lu enggak gitu kan? Kalau udah gitu mah gue nggak bakal gawe di Tangerang. Gue udah punya mobil banyak. Gue susah-susah aja ini. Pokoknya luar biasa Ada sih. lagi kira-kira cerita di Brebes itu. Banyak sih ya. Banyak ini. Yang sekiranya ada. Pernah nih sesuatu dulu nih teman gue cerita nih. Jadi dia itu habis main jam 2 malam baru pulang. Jam 2 malam. Nah itu di tengah jalan di tempat sepi ada yang ngeberhentiin. Diberhentiin istrinya yang ngeberhentiin. Istrinya ngeberhentiin jam 2 malam iya. di tempat sepi. Naiklah dia berhenti kan temen-temennya naiklah dia. Naik kan. Iya. Nah jalan tuh tapi di jalan tuh dia nggak ngomong. Dia Mungkin temen guanya juga udah tahu kali. Dia aja kan. Mungkin temen guanya juga udah tahu ya. bahwa dia itu bukan istrinya. Dia Jadi cuman dia tuh waktu pertama mungkin dia belum sadar kali ya. ya alam itu kan kita nggak tahu kan. Jadi pokoknya itu pas naikin istrinya aja kan. Jalan tuh sih. Nah nyampe kampung gua tuh pas mau nyampe ke rumah dia itu hilang. Bayangin. Pas dia nyampe rumah istrinya ada lagi tidur. Anjay, serem banget. Serius. Ya itu temen gua itu nggak tahu sadar apa enggak itu gua nggak tau di jalan itu. Terus dia cerita tuh. Iya cerita. Ya mungkin sadar kali dia. Makanya kan ya kalau gua mah udah tetap istri gua mikir istri siapa jam segini ada di sini dia. Paling gua private aja bodo amat kalau istri gua kan. Ntar kalau di rumah nggak ada batu itu. Iya. Gua belum. Gila. Yang penting ngebut dulu gua sampai rumah. Cek dulu di bini gua ada nggak. Kalau nggak ada berarti itu bener. Balik lagi kita kan meramean. Tapi kan Gila parah banget iya, itu jadi kalau di kayak di film-film merubah bentuk gitu. Jadi seperti itu. Banyak gua mah bahkan pernah istri gua pernah bilang ke gua, istri gua kan udah nikah nih. Istri gua pas di tempat sepi itu emang ada tempat sepi itu salah satu tempat sepi. Jadi dia itu habis jajan lah dari kecamatan gitu kan, habis main gitu lah, habis main lah ini ke suatu tempat di kampung. Jangan jajan negatif ntar. Ya maksudnya habis main lah dari suatu tempat gitu sama adiknya kan. Dia pas di tengah-tengah jalan pas tempat sepi, jadi kebon sepi lah. Motor dia kontaknya ada yang matiin tiba-tiba. Coba siapa tengah malam? Gitu kontaknya. Iya tiba-tiba motornya mati tapi kontak motornya juga mati. Berarti kontaknya tiba-tiba nyetrekin mati di kebun tuh. di tengah-tengah kebun, di tengah-tengah jalan tengah pinggir kanan kiri kebun. Terus gimana? Ya istri gua kaget lah. Terus sama lu?
Enggak, itu sebelum nikah sama gua. Dia cerita ke gua. Kaget kan. Kok motor tiba-tiba mati, pas dilihat kontaknya mati. Nyetrek. Tapi pas dihidupin lagi hidup emang. Cuman bingung itu kontaknya mati dia gua. Lu satu kampung sama istri. Iya. Kaget kan bini gua tuh. Lu ini tancap gas aja. Jadi sebenarnya banyak pengalaman yang ada. Kalau diceritain di sini nggak cukup 2 jam kali ya. Udah mungkin Ya nanti mungkin disambung lagi ya. Mungkin itu aja ya. Makasih nih buat udah berbagi cerita horornya nih. Seru lah buat kita ini juga kan, hiburan juga. Jangan terlalu di bawah suasana. Iya. Dan mungkin sekian, mungkin nanti ada cerita lagi. Udah merinding. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.